Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita ketemu lagi dalam podcast T Education. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian karena telah subscribe channel ini. Dan apabila channel ini bermanfaat buat kawan-kawan sekalian, bisa di like, bisa di share ke kawan-kawan yang lain supaya bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah diskusi kepada teman-teman yang lainnya. Nah, pada podcast Sabtu kali ini kita akan berdiskusi tentang satu tema tugas akhir lagi kawan-kawan sekalian, yaitu tema untuk menghadapi ujian proposal tugas akhir atau seminar proposal skripsi. Dalam tema kali ini, saya akan membagi ke dalam dua babak pembahasan, yaitu babak pertama saya akan membahas tentang apa persiapan untuk menghadapi ujian proposal tugas akhir. Dan yang kedua adalah kira-kira pertanyaan apa yang paling sering diajukan oleh dosen penguji proposal ketika kita presentasi ujian proposal atau seminar proposal tugas akhir kawan-kawan sekalian. Yang pertama terlebih dahulu terkait dengan persiapannya. Nah, proposal tugas akhir ini baru akan diseminarkan atau akan diujikan ketika saudara benar-benar telah dianggap siap oleh dosen pembimbing. Oke, semua orang pasti tahu ini bahwa saudara baru dikatakan siap ketika satu proposal saudara sudah dalam kondisi yang mendekati sempurna untuk dapat diujikan, referensinya cukup, saudara pun dianggap siap dalam segi waktu, dalam segi kematangan berpikir dan sebagainya. Tidak jarang kawan-kawan sekalian, banyak mahasiswa yang buru-buru untuk ujian proposal. Proposal baru disusun, baru dikoreksi sama pembimbingnya satu kali, atau bahkan belum dikoreksi sama sekali tapi saudara memaksa untuk ujian proposal. Nah, pembimbing ketika tidak memberikan izin saudara untuk ujian proposal bukan berarti kami ini menghambat saudara. Bukan. Kami tidak pernah punya niatan supaya bimbingannya lambat lulusnya, tidak ada. Tapi kami ingin agar proposal saudara ini benar-benar dapat diuji, benar-benar dinyatakan layak ketika ujian sehingga saudara dapat melanjutkan ke babak selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kesiapan saudara, kawan-kawan sekalian. Nah, kesiapan ini bagaimana? Kesiapan ini dapat saudara lihat dari apakah saudara sudah menyelesaikan proposalnya dengan lengkap, baik dalam segi administratifnya, baik dalam segi kesiapan saudara untuk ujian, maupun persiapan lain yang harus saudara siapkan. Apa itu? Yang pertama yaitu slide presentasi. Sekarang mungkin kondisinya sedang pandemi kawan-kawan sekalian sehingga ujiannya mungkin melalui media daring atau online. Tapi jangan lupa bahwa persiapan dalam bentuk slide presentasi itu juga penting kawan-kawan sekalian. Saya akan memberikan beberapa catatan berdasarkan pengalaman ketika ujian proposal maupun ujian tugas akhir nanti. Slide bagaimana yang cenderung disukai dan slide bagaimana yang cenderung diabaikan oleh dosen penguji nantinya. Yang pertama, yang disukai adalah bahwa slide itu tidak banyak. Saya seringkali menyampaikan ke mahasiswa slide itu cukup 9 saja. 9 slide maksudnya. Yang pertama membahas tentang judulnya. Alasan pemilihan judul. Ini harus saudara benar-benar sampaikan bahwa kenapa judulnya atau temanya seperti ini. Kemudian yang kedua, latar belakang. Latar belakang ini seringkali mahasiswa membuat slide yang mohon dihindari menggunakan narasi yang panjang betul. Sehingga ini bukan PowerPoint, ini bukan presentasi, tapi saudara membaca proposal. Penguji akan mengabaikan ini, artinya saudara membuang waktu di sini. Bagaimana latar belakang yang bagus? Latar belakang yang bagus pada umumnya hanya bersifat konsep-konsep dasar atau bahkan mungkin diagram atau gambar atau ya diagram terbalik mungkin ya, dari yang umum sampai dengan yang spesifik sampai kemudian menuju mengerucut pada rumusan permasalahan. Oke, jadi dua sudah slide-nya. Pertama judul, yang kedua latar belakang. Yang ketiga, slide berikutnya yaitu rumusan permasalahan. Pada podcast sebelumnya saya sudah bercerita tentang bagaimana kira-kira membuat rumusan permasalahan. Oke, yang ketiga. Yang keempat adalah tujuan. Tujuan ini penting dan tujuan harus menjawab rumusan permasalahan. Misalnya rumusannya ada dua, maka tujuannya juga ada dua. Jangan sampai rumusannya ada dua, tujuannya ada 5. Maka ini tidak sinkron dan pasti akan jadi bahan pertanyaan ketika ujian proposal. Itu yang slide keempat tentang tujuan. Slide kelima adalah tentang novelty, tentang keaslian atau tentang kebaruan penelitian saudara. Saya selalu menyarankan dalam bentuk tabel kawan-kawan sekalian sehingga mudah untuk dibandingkan antara penelitian saudara dengan penelitian yang lain sehingga nampak jelas perbedaannya dan saudara dinyatakan
bebas dari unsur plagiasi. Itu yang ke berapa tadi? Kelima kalau sekalian, tentang novelty kebaruan. Yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan metode penelitian. Kita akan bagi lagi metode ke dalam jenis penelitian terlebih dahulu. Jangan sampai lupa atau jangan sampai tidak menyampaikan kenapa saudara lebih memilih jenis penelitian doktrinal mungkin dibandingkan dengan jenis penelitian sosiolegal misalnya. Saudara nggak bisa tiba-tiba menyebutkan saya menggunakan penelitian normatif, tapi nggak disebutkan alasannya kenapa saudara pakai pilihan normatif. Ini pasti akan jadi pertanyaan oleh dosen penguji yang akan kita bahas pada babak kedua nanti. Yaitu tujuan metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua bahan hukum atau sumber data jika saudara penelitiannya sosiolegal. Bahan hukumnya apa saja? Primer, sekunder kah, atau tersier kah? Saudara uraikan dengan detail di sini. Kemudian yang berikutnya lagi, analisa data. Metode analisanya menggunakan seperti apa saudara? Ini yang seringkali semacam formalitas bagi mahasiswa, yang penting ada. Padahal tidak. Metode analisa ini menjadi hal yang penting kawan-kawan sekalian. Mungkin podcast yang lainnya akan kita bahas tentang pentingnya metode penelitian dalam penelitian hukum. Yang terakhir adalah sistematika penulisan. Saudara harus menguraikan bab satunya tentang apa nanti kira-kira, bab 2-nya tentang apa, 3-nya tentang apa, dan segala macamnya. Kemudian berikutnya tentatif, ada daftar pustaka, bisa perlu, bisa tidak. Kemarin saya sudah memberikan keterangan daftar pustaka itu berapa, ada perimbangannya. 70-30 biasanya, 70 buku teori, 30 buku metode penelitian. Tapi itu tentatif dan tergantung dari masing-masing pembimbing. Itu yang pertama dari segi slide-nya. Apakah slide saudara akan diperhatikan atau slide saudara akan diabaikan oleh penguji. Bersyukur masih daring. Ketika nanti ujiannya berupa ujian offline, maka slide saudara akan benar-benar diperhatikan atau benar-benar diabaikan oleh penguji, kawan-kawan sekalian. Itu adalah tips yang pertama tentang persiapan dalam bentuk slide-nya. Nah, sekarang yang kedua, siapkan audiens. Nah, ini berlaku ketika ujian proposal saudara bentuknya offline atau luring. Tapi kalau bentuknya daring, maka saudara nggak perlu audiens. Tapi apabila ujian proposal saudara dalam bentuk luring atau dalam bentuk offline, maka audiens ini penting kawan-kawan sekalian. Biasanya di beberapa tempat disiapkan audiensnya minimal 10. Kalau nggak ada 10 maka ujian tidak dapat dilaksanakan. Ini biasanya, tapi karena kondisinya sekarang lagi pandemik, mungkin ini sudah tidak berlaku lagi. Dan kalaupun nanti diadaptasi kebiasaan baru, ini pun mungkin akan ditinjau ulang terkait dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, tips berikutnya kawan-kawan sekalian, selain audiens, ini tips yang penting sekali yang saya selalu mengingatkan kawan-kawan sekalian, apa yang tidak perlu saudara lakukan, yaitu membawa upeti. Nah, ini jika luring sekali lagi saya sampaikan, tapi seandainya ini daring sekalipun, teman-teman tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak diperlukan. Misalnya menghubungi dosen, kemudian biasanya konfirmasi mahasiswa, tapi saya tidak pernah menyarankan itu karena dosen sudah diberikan jadwal. Kecuali memang ada mekanisme bahwa saudara harus konfirmasi ke dosennya, silakan. Tapi kalau tidak ada mekanisme konfirmasi ke dosen, maka mahasiswa tidak saya sarankan untuk memberikan konfirmasi. Kenapa? Dosen sudah diberikan jadwal sama pihak fakultas, sehingga dia pasti tahu bahwa hari ini akan ada ujian. Tapi memang betul terkadang dosen berhalangan. Tapi itu bukan tugas saudara untuk konfirmasi, karena itu adalah kewajiban kami sebagai dosen, sehingga tidak perlu konfirmasi. Ketika kami dijadwalkan untuk menguji saudara, maka kami pasti akan berupaya untuk hadir. Kecuali memang kondisinya extraordinary, maka kami dosen akan lapor ke fakultas dan fakultas yang akan mengabari saudara. Bukan saudara yang harus capek-capek menghubungi kami untuk menanyakan konfirmasi jadwal. Itu yang ketiga. Nah, tips berikutnya adalah terkait dengan kesiapan saudara untuk presentasi, kawan-kawan sekalian. Presentasi ini bukan hal yang sederhana, walaupun bagi sebagian orang dianggap sebagai sederhana. Seringkali ketika saudara mau presentasi apapun, kesalahan utamanya adalah saudara membaca. Bahwa kita presenting sesuatu, kita membawakan sesuatu, ini tidak perlu kita kemudian membaca keseluruhan. Di depan saya ada laptop ini, tapi laptop ini tidak nyala, atau laptop pun nyala pun tidak saya lihat. Artinya dengan seperti ini, maka saudara telah
50% meyakinkan audiens, 50% meyakinkan peserta ujian bahwa saudara memahami apa yang saudara sampaikan. Tapi kalau saudara sedikit-sedikit melihat ini, sedikit melihat yang saudara pegang, maka kami tanpa bertanya pun kami akan sedikit yakin bahwa saudara kayaknya nggak memahami dengan apa yang saudara tulis. Sehingga harus saudara baca dengan detail bentuknya. Nah, sehingga presentasi harus dilatih kawan-kawan sekalian. Pergunakan waktu dengan baik. Saya menyarankan maksimal 7 menit, jangan lebih dari 7 menit. Kenapa demikian? Karena lewat dari itu saudara akan diabaikan oleh penguji. Nah, dalam waktu 7 menit itu sangat lazim dan sangat normal ketika 1 menit pertama saudara akan grogi, akan nervous, akan setengah mati rasanya. Sangat wajar dan sangat normal. Tapi bagaimana saudara bisa mengatasi itu, 1 menit pertama itu adalah kuncinya. Setiap orang yang sudah terbiasa berdiskusi depan umum, saya 15 tahun mengajar, tapi setiap akan berhadapan dengan mahasiswa, saya masih nervous sampai hari ini. Tapi tidak lama, artinya ya wajar, adrenalin akan terpacu karena mungkin orang-orang baru. Mungkin ini tidak pernah kita hadapi sama sekali. Mungkin kita nggak ngerti karakternya seperti apa. Sehingga ketika kita akan menyampaikan sesuatu, pasti akan muncul kekhawatiran jangan-jangan saya tidak dapat dipahami oleh dengan audiens saya. Ini wajar sekali, tapi saudara punya waktu 1 menit untuk menyelesaikan ini supaya audiens bisa tertarik dengan apa yang saudara sampaikan dan memperhatikan sehingga pertanyaannya nanti tidak kemana-mana. Ya, jadi ada 4 tips terkait persiapan untuk tugas akhir, untuk menghadapi ujian proposal tugas akhir. Yang pertama persiapan slide, yang kedua persiapan audiens ketika ada audiensnya tapi tentatif. Kemudian yang ketiga tidak perlu membawa upeti, tidak perlu konfirmasi dan lain sebagainya. Yang keempat latihan untuk melakukan presentasi kawan-kawan sekalian. Itu tadi tentang tipsnya kawan-kawan sekalian. Sekarang tentang prediksi kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh para penguji di dalam ujian proposal saudara. Nah, pertanyaan yang paling pertama dan pertanyaan yang hampir pasti ditanyakan adalah terkait dengan judul saudara. Saya berikan tips kawan-kawan sekalian terkait dengan judul bahwa sebisa mungkin judul saudara jika tidak terpaksa atau jika tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing. Tapi apabila dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pergunakanlah bahasa Indonesia. Sebagai contoh, mahasiswa Fakultas Hukum misalnya, kalimat yang paling lazim dipakai dalam judul adalah implikasi. Apa itu implikasi? Apakah implikasi tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Jawabannya bisa. Apa terjemahan dari implikasi? Saudara bisa cari yang kata yang lain selain implikasi. Apa misalnya dampak? Apa misalnya penerapan? Apa misalnya, silakan saudara pikirkan dalam konteks judul yang lainnya. Tapi saran saya, sebisa mungkin ketika judul itu dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka pergunakan bahasa Indonesia dengan baik. Itu tentang judulnya. Judul pasti akan ditanya. Apa pertanyaannya? Kenapa saudara memilih tema? Kenapa saudara memilih judul ini? Perhatikan dan pahami kata demi kata dalam judul saudara. Kata yang lazim berikutnya dipakai adalah efisiensi, efektivitas, kemudian kalimat-kalimat lain yang lazim dipakai bahasa Indonesia tapi sebetulnya ada terjemahan bahasa Indonesianya. Pahami dengan betul kata demi katanya, termasuk alasan kenapa saudara harus memilih judul itu. Saya sarankan berdasarkan data kawan-kawan sekalian. Misalnya kita bicara tentang narkotika. Kita beranggapan bahwa narkotika semakin hari semakin meningkat kasusnya. Ternyata setelah kita lihat datanya, makin tahun justru angka narkotika ini semakin menurun. Maka saudara tidak bisa menggunakan itu sebagai judul. Dan alasan saudara akan mudah dibantah oleh para penguji kawan-kawan sekalian. Itu yang pertama. Pertanyaan yang paling lazim ditanya adalah terkait dengan judul. Yang kedua, jelas rumusan masalahnya. Apa yang akan ditanyakan? Kita nggak akan nanya substansinya, tapi kita akan bertanya kira-kira dengan pertanyaan model seperti itu dalam rumusan masalah, jawaban saudara akan seperti apa nanti. Kalau jawaban saudara sudah nampak di depan mata, sebagaimana saya singgung dalam podcast yang sebelumnya, maka ngapain diteliti? Kan jelas jawabannya. Apalagi ketika saudara ditanya, saudara belum tahu jawabannya. Kan saya belum penelitian, Pak. Wah, ini masih abu-abu. Nah,
saudara sebisa mungkin harus tahu hipotesa atau kemungkinan jawaban yang akan saudara berikan. Itu terkait dengan rumusan masalah, kawan-kawan sekalian. Berikutnya lagi adalah saudara akan ditanya pasti tentang keasliannya. Di situ saudara sudah memaparkan perbedaan antara penelitian saudara dengan penelitian sebelumnya. Tapi penguji pasti akan konfirmasi, akan menanyakan kembali apa sebetulnya yang baru dari penelitian saudara jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Saudara harus mampu meyakinkan kami para penguji bahwa penelitian saudara ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika saudara gagal meyakinkan kami, maka kami akan menganggap penelitian saudara sama dengan penelitian sebelumnya, sehingga apa bedanya dan kenapa perlu ditulis ulang dalam penelitian saudara. Yang terakhir adalah biasanya yang akan ditanya oleh penguji adalah terkait dengan lokasi penelitian jika saudara penelitiannya adalah sosiologis atau empiris. Saudara memilih lokasi di Kabupaten A misalnya. Jangan pernah sedikit pun membuat jawaban. Kenapa memilih lokasi ini? Jawabannya adalah karena saya berasal dari kabupaten itu, Pak. Ini alasan yang sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saudara harus menjawab alasan lokasi ini berdasarkan data, sekali lagi kawan-kawan sekalian. Kenapa meneliti tentang angka korupsi di Kabupaten Pamekasan misalnya? Karena Kabupaten Pamekasan tidak ada korupsi sama sekali. Sehingga saya perlu teliti apakah datanya yang salah ataukah memang tidak ada korupsi di Pamekasan, sehingga Pamekasan dapat dipakai sebagai pilot project, dapat dicontoh oleh kabupaten yang lain. Kenapa Pamekasan bersih korupsinya? Atau angkanya yang ditutup-tutupin. Ketika angka ditutup-tutupin, maka ada yang salah dengan Pamekasan, sehingga saya perlu meneliti ulang bagaimana korupsi di Pamekasan. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga alasan lokasi ini sangat krusial kawan-kawan sekalian, dan seringkali mahasiswa tidak dapat menjawab alasan lokasi ini. Jawaban lazim adalah karena saya berasal dari sana. Walaupun memang ada yang mahasiswa meneliti yang tidak berasal dari daerah situ, tapi mayoritas ketika mahasiswa memilih lokasi penelitian adalah karena faktor geografis di mana dia tinggal, kawan-kawan sekalian. Sehingga ujian proposal ini saya sarankan ini bukan formalitas, kawan-kawan sekalian. Banyak contoh mahasiswa gagal dalam ujian proposal dan harus mengulang ujian proposal berikutnya. Sehingga yang perlu saya luruskan, walaupun seminar proposal, walaupun ujian proposal, ini bukanlah formalitas. Saudara harus prepare, harus persiapan dengan baik supaya hasilnya maksimal nantinya. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian sudah menyaksikan podcast edisi kali ini. Tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.